Kenzo mengejar mobil box itu, sementara itu Sandra pun tak sengaja bertemu dengan Kayla. Sandra pun lantas menampar Kayla dan minta Kayla tak anggap Sandra kakaknya lagi. Sementara itu, motor Evan pun kecelakaan. Kenzo pun melihat kecelakaan itu. Kenzo tanyakan kepada Evan apakah Evan baik-baik saja. Kenzo pun lanjutkan perjalanannya untuk mengejar mobil box itu. Sementara itu Mutiara pun mulai merasa panas dan mulai sesak di dadanya. Mutiara pun lantas berdoa agar Allah membantunya. Mutiara pun lantas ingat dengan ibunya Widuri. Tak lama kemudian Mutiara pun tak sadarkan diri. Mobil box itu pun akhirnya sampai di lokasi pembongkaran. Kenzo pun berhasil menemukan mobil itu. Kenzo minta tolong pada pria itu untuk membuka pintu mobil itu karena ada teman Kenzo di dalam sana. Pria itu berpikir jika Kenzo adalah polisi. Pria itu katakan kepada Kenzo agar tidak mengada-ngada. Pria itu katakan tidak bisa kepada Kenzo, tapi Kenzo bakal memaksa mereka untuk membuka pintu mobil box itu. Kenzo tak akan pergi sebelum Kenzo menyelamatkan temannya itu. Kenzo pun lantas dihajar oleh pria-pria itu. Kenzo beberapa kali dapat dikalahkan oleh pria itu, tapi Kenzo tak menyerah begitu saja. Untung saja saat itu Evan pun datang ingin menolong Mutiara. Di sisi lain, Kenzo pun sibuk menghadapi pria-pria itu. Evan pun berhasil membuka pintu box itu. Evan pun mencoba membangunkan Mutiara. Mutiara pun akhirnya sadar. Evan pun lantas membawa Mutiara kabur dari tempat itu dengan menggunakan motornya. Untung saja mereka pun berhasil kabur ketika pemilik mobil itu mengejar mereka. Sementara itu Kenzo pun yang terluka. Kenzo pun berhasil kabur dari tempat itu. Kenzo mencoba mengikuti motor yang telah membawa Mutiara itu. Kenzo tidak tahu apakah orang itu baik kepada Mutiara ataukah ingin menculik Mutiara. Padahal saat itu Kenzo merasakan sakit di badannya. Kenzo pun tak bisa mengejar motor itu. Kenzo pun merasa gagal membawa Mutiara balik ke rumahnya. Mutiara pun tanyakan kepada Evan, kenapa Evan bisa tahu Mutiara terkunci dalam mobil box itu. Evan katakan pada Mutiara jika saat itu Evan sedang berada di pasar dan tak sengaja melihat Mutiara. Evan tanyakan pada Mutiara kenapa Mutiara bisa berada dalam box itu. Mutiara katakan kepada Evan jika Mutiara menghindari seseorang, namun Mutiara malah terkunci. Mutiara katakan kepada Evan sedang mencari uang agar bisa balik ke kampungnya. Evan pun membawa Mutiara ke kosnya Cindy. Evan minta tolong kepada Cindy mengizinkan Mutiara tinggal sementara di kosnya Cindy. Sementara itu Kenzo pun menjemput Kayla. Melihat pipi Kayla, Kenzo pun jadi tahu jika Sandra habis menampar Kayla. Kenzo tak mau jika Kayla bohong lagi. Kenzo pun lantas mengajak Kayla ke rumah Sandra. Kenzo ingin bicara dengan Sandra. Kayla pun katakan tak usah kepada Kenzo. Tapi Kenzo tak mau jika Sandra menyakiti saudaranya sendiri. Sementara itu Kayla pun merasa kaget melihat Kenzo terluka. Kayla tahu jika itu karena Kenzo menyelamatkan Mutiara. Kenzo pun cerita kepada Kayla jika Kenzo merasa gagal menyelamatkan Mutiara. Kenzo pun ceritakan apa yang terjadi pada Mutiara jika Mutiara diselamatkan oleh seorang pengendara motor. Kenzo pun berkata kepada Kayla jika rasa sakit ini tak lebih sakit jika Kenzo tahu jika Kayla ditampar oleh Sandra. Sementara itu Rianti pun ingat dengan ucapan Aditya jika salah Rianti yang telah mengusir Mutiara. Sementara itu Aditya pun ingin bertemu dengan pacar gelapnya. Saat itu Yanto lah yang mengantar Aditya. Rianti menelpon Yanto, tanyakan Yanto di mana bersama Aditya. Rianti katakan bakal transfer 10 juta kepada Yanto jika Yanto beritahu di mana Aditya. Sementara itu Yanto takut dengan ancaman Aditya. Yanto katakan jika Yanto butuh uang tapi takut kehilangan pekerjaan. Rianti pun merasa jika Yanto sekongkol dengan Aditya.
Sementara itu Kayla pun memohon kepada Kenzo agar Kenzo tak bertemu dengan Sandra. Kayla takut jika Sandra makin marah pada dirinya. Kenzo pun merasa jika Sandra sudah keterlaluan. Sementara itu Sandra pun merasa takut jika Kayla sudah mengadu kepada Kenzo. Sandra pun lantas mengancam Kayla, jika Kayla berani mengadu kepada Kenzo, maka Sandra bakal memusuhi Kayla. Kayla pun lantas mencegah Kenzo untuk bertemu dengan Sandra. Kayla katakan kepada Kenzo, jika Kenzo menemui Sandra, maka Kayla bakal pergi selamanya dari Kenzo. Kayla merasa lebih sakit dimusuhi oleh saudaranya sendiri. Kayla pun lantas mengajak Kenzo ke kantornya lagi. Sandra pun merasa jika tak jadi mengusir Kayla dari rumahnya, agar Sandra bisa mengerjai Kayla setiap hari. Sandra pun minta pembantunya untuk membongkar kembali kopernya Kayla. Kenzo pun berkata kepada Kayla, seharusnya Kayla mengizinkan Kenzo bicara dengan Sandra. Kenzo rasa harus tegas kepada Sandra. Kayla katakan hanya ingin menghargai keluarganya Sandra. Padahal saat itu Kayla takut dengan ancaman Sandra. Kayla pun katakan kepada Kenzo jika Kayla sudah mengatur jadwal Kenzo sebaik mungkin. Kenzo pun lantas menggenggam tangan Kayla. Kenzo pun berterima kasih kepada Kayla. Karena Kayla ada di sisi Kenzo, semuanya jadi lancar. Sementara itu, Aditya pun tanyakan Aurel pada Rianti, apakah Aurel sudah pulang. Rianti katakan pada Aditya jika Aurel belum pulang. Rianti katakan sudah bertemu dengan Aurel di kampus. Aditya pun katakan kepada Rianti jika Rianti sudah gagal membujuk Aurel. Aditya pun merasa jika Rianti tidak peduli dengan anak-anaknya, sehingga Rianti tidak bisa dekat dengan anak-anaknya. Kenzo pun lantas mendekati Kayla. Kayla pun jadi salah tingkah dengan sikap Kenzo itu. Kayla pun lantas memejamkan matanya. Ternyata saat itu Kenzo ingin membuang daun yang ada di rambutnya Kayla. Kayla pun merasa kenapa hari ini Kenzo begitu perhatian kepada dirinya. Kayla pun berpikir apakah Kenzo punya perasaan yang sama dengan Kayla. Sementara itu, Rianti pun tanyakan pada Aditya apakah Aditya sudah makan. Rianti bakal masakan masakan spesial buat Aditya. Aditya pun katakan pada Rianti tak ingin bicara dengan Rianti. Tiba-tiba saja Sandra pun menghubungi Aditya. Sandra ingin ketemu dengan Aditya. Rianti pun berkata dalam hatinya bakal membutuhkan mereka dan bakal pergoki mereka.